Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Rasulullah SAW, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam urusan dunia kita dan urusan agama kita sampai akhirnya kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita lanjutkan pembahasan kita. Tadi sudah disampaikan bahwa pembahasan kita sampai pada hukum menolak zakat. Kita ikuti pembahasan dari kitab Al-Wajiz. Ya, dengan begitu maka kembalinya ilmu dan pemahaman agama kita itu langsung kepada kitab yang bersumber dari Quran dan Sunnah, yang mengajar itu hanya menyampaikan seperti apa yang telah dituang oleh ulama di dalam kitabnya berdasarkan dengan Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hukmu mani'iha, hukum orang yang tidak mau membayar zakat, hukum menolak membayar zakat. Az-zakatu minal fara'idil lati ajma'at 'alaihal ummah. Zakat itu termasuk kewajiban yang telah disepakati oleh semua umat Islam yang ngerti agama. Umat Islam, saya beri catatan yang ngerti agama, karena di zaman kita Masya Allah ada orang Islam yang tidak ngerti agama sama sekali tapi agamanya Islam gitu. Nah, karena itu di sini disebutkan telah disepakati oleh semua umat Islam, saya tambahin yang ngerti agama. Umat Islam yang ngerti agama Islam itu. Wasyaharat syuhratan, dan sangat dikenal, termasuk di dalam bab agama yang sangat dikenal oleh hampir semua umat Islam. Ja'alatha min dzururiyatiddin, yang itu maksudnya bagian agama yang hampir dikenal oleh semua manusia, menjadikan suatu kepastian di dalam agama. Kenapa kok pasti? Tidak ada seorang pun yang beda. Tidak ada seorang pun yang beda. Seandainya itu ada 1-2 orang itu nggak mengatakan gitu, tapi dia bisa baca Fatihah aja nggak bisa, ya nggak dianggap gitu ya, saking nggak ngertinya agama gitu. Nah, sampai jadi suatu kepastian di dalam agama, bihaitsu lau angkara wujubaha ahadun kharaja 'anil Islam. Gitu. Yang mana kalau sampai ada orang yang tidak percaya bahwa zakat itu wajib, maka Islamnya batal. Bagaimana cara menetapkan seperti ini? Kalau di dalam jiwa orang itu tidak punya pemahaman, otomatis tidak punya kepercayaan bahwa zakat itu wajib. Berarti rukun Islam yang 5 tidak lengkap. Gitu. 2 kalimat syahadat, saya bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah.
dan juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Gitu. Sholat, iya. Zakat enggak. Lah, orang nggak percaya bahwa zakat termasuk rukun Islam, maka kalau dia identitasnya Islam, Islamnya batal. Gitu. Wa qutila kufron, dan dibunuh karena kekafirannya. Orang Islam tidak percaya bahwa zakat itu wajib, ya, bukan karena saking bodohnya orang, bukan gitu ya. Nah, kalau saking bodohnya orang ya dilihat kebodohannya kenapa, bisa jadi akalnya nggak lengkap. Nah, gitu. Atau dia betul-betul hidup di tengah hutan dari lahir sampai dewasa, gitu. Karena dulu bapaknya Islam, dia Islam tapi nggak ngerti apapun. Nah, itu babnya beda lagi. Gitu. Ini bukan yang kayak gitu. Ya, terus tidak percaya bahwa zakat itu wajib, maka kafir dibunuh. Hukumnya apabila tidak mau bertaubat. Gitu. Illa idza kana haditsa ahdin bil Islam, kecuali orang yang betul-betul baru masuk Islam dan tidak ngerti, fa innahu yu'dharu bi jahlihil ahkam. Maka gitu, ada alasan karena tidak ngerti tentang hukum. Gampang saja, meskipun seandainya dia itu hidupnya di kota gitu ya, terus tidak, menurut saya zakat tidak wajib, tidak rukun Islam. Ya dinasihati bahwa kamu nggak ngerti, ditunjukkan, terus mau. Ya kalau gitu berarti tadi itu alasannya adalah karena tidak ngerti, maka tidak dihukumi kafir. Tapi kalau sudah dikasih tahu, tidak mau tahu, maka itu namanya menolak rukun Islam, kafir, diperintah bertaubat. Kalau penjelasan di dalam bab menghukumi orang Islam atas terjerumus di dalam kekafiran, itu ada pembahasan dihadapkan ke hakim, diperintah bertaubat dan mengakui bahwa itu adalah ajaran Islam yang tidak boleh ditolak. Misalnya rukun Islam yang 5 atau rukun iman yang 6, atau misalnya ini adalah ayat Allah, gitu. Asalnya dia tidak percaya, gitu ya. Ditunjukkan, terus diperintah bertaubat. Tidak mau bertaubat dan mengakui, maka ditangguhkan 3 hari. Dan selama 3 hari ini ditunjukkan hukumnya. Hukumnya kalau tidak mau menerima, maka dibunuh. Kenapa? Islam tapi tidak mau menerima ajaran yang paling pokok di dalam Islam. Dan mengaku Islam. Kalau orang ini gitu, hukumnya bagaimana? Hukumnya dibunuh tapi ditangguhkan 3 hari. 3 hari ini bukan disakiti, bukan anda difasilitasi sarana, dikasih penasehat. Sampai 3 hari tidak mau bertaubat, maka harus dipenggal lehernya. Kenapa? Gitu. Itu hukum seperti itu. Nah, adapun hikmahnya. Gitu. Kalau orang seperti ini dibiarkan terus nanti tambah besar, maka Islam itu yang akan berubah, yang akan hilang. Kenapa? Dia tidak punya kekuatan, hanya 1 orang. Gitu. Terus lebih memilih mati dengan hukum kafir, gitu, dari hakim tadi itu atau dari ajaran Islam itu, lebih rela mati daripada mau mengakui ajaran Islam. Itu posisi dia. Anda tidak mau mengakui Islam adalah zakat. Zakat adalah rukun Islam. Itu. Berarti rukun Islam hanya 4 misalnya gitu ya. Iya, misalnya gitu. Tidak mau mengakui bahwa itu adalah rukun Islam dan rukun itu wajib karena bagian terpenting yang harus ada. Gitu. Nah, tidak mau mengakui, terus dikasih tahu tidak mau, terus ditunjukkan hukumnya dibunuh, ditunggu sampai 3 hari. Lebih baik mati daripada mengakui zakat sebagai rukun Islam. Itu pemahamannya. Saya lebih baik mati daripada mengakui zakat itu wajib rukun Islam. Dia milih sendiri namanya itu. Disuruh bertaubat dan mengakui tidak mau, lebih baik dia milih mati sampai 3 hari. Maka harus dipenggal. Kalau orang ini nggak dipenggal lehernya, nanti tambah menyebar pemahamannya,
maka Islam itu akan berubah, yang asli akan hilang. Dia bukan orang kafir, dia orang mengaku Islam tapi kayak begitu. Dan dia memilih mati daripada mengakui. Seandainya dia itu punya pengikut banyak, nggak sekedar biasa, Islam ini akan dihapus oleh orang seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak punya kekuatan saja kayak gitu. Kalau punya kekuatan, akan menegaskan rukun Islam 4, zakat tidak masuk, akan gitu dia. Kenapa? Karena tidak punya kekuatan saja, dia lebih memilih mati daripada mengakui. Lebih memilih mati daripada mengakui ajaran Islam. Pura-pura itu dia tidak mau. Karena tidak punya kekuatan, udahlah, munafik. Ya wis, rukun Islam 5 termasuk zakat, tidak mau gitu dia. Gitu. Nah itu faedah secara singkat kenapa hukum Islam kok setegas ini kepada orang-orang semacam itu. Ya, kita kembali. Ya. Apabila tidak mau mengakui, hukumnya kafir, dibunuh. Illa idza kana haditsa ahdin bil Islam fa innahu yudharu bi jahlil ahkam. Kecuali apabila baru masuk Islam dan yang semisal, maka dia punya alasan, yaitu tidak ngerti ajaran Islam atau nggak ngerti hukum Islam. Dikasih tahu kalau nggak ngerti, oh iya ini ada dalam Quran, oh iya dalam hadis, ya udah saya beriman ini termasuk ajaran Islam. Ya kalau gitu tidak masalah gitu ya. Amma man imtana'a an adaiha ma'atiqadi wujubaha fa innahu ya'thamu bimtina'ihi duna ayyukhrijahu anil Islam. Coba perhatikan gitu. Seperti apa samahah gitu. Santunnya hukum Islam itu. Adapun orang yang tidak mau membayar zakat, menolak zakat ya, tapi dia berkeyakinan bahwa zakat itu wajib. Iya, zakat itu wajib. Lah kok kamu nggak mau? Gitu. Lah kalau saya zakat dibagikan orang kayak gitu, nggak mau saya. Misalnya gitu. Dia kan orang miskin tapi nggak mau belajar kok. Misalnya gitu. Orang miskin tapi sering nggak jamaah kok enak. Misalnya seperti itu. Itu urusan dia. Adapun kewajiban Anda adalah membayar zakat. Nggak mau zakat, padahal dia meyakini bahwa zakat itu wajib. Maka itu dosa besar, karena itu bagian Islam terbesar, yaitu rukun Islam tadi itu. Dosa besar, tapi nggak sampai kafir. Intinya berkeyakinan bahwa zakat itu wajib, tapi nggak mau membayar apapun alasannya, maka itu tidak sampai kafir. Dia Islam dan dosa besar. Seperti berzina. Itu dosa besar. Kamu nggak paham, zina itu haram. Faham, dosa besar. Dan orang Islam yang melakukan zina, apabila dia masih berkeyakinan zina itu haram, maka itu dosa besar dan tidak kafir. Nah, semisal dengan itu. Nah, kalau orang itu bukan karena bodoh, terus, enggak apa-apa, hubungan laki perempuan suka sama suka kok. Loh, itu di dalam Quran enggak boleh, dalam hadis enggak boleh, dalam Islam enggak. Loh, kenapa enggak boleh? Boleh-boleh saja wong suka sama suka kok. Sudah tahu ayat, sudah tahu hadis kayak gitu, itu kafir, Islamnya batal. Nah, semisal dengan itu, hanya saja ini yang dibahas sedang membahas tentang rukun Islam, yaitu zakat. Kita kembali ke kitab. Yang berkeyakinan zakat itu wajib, tidak mau membayar zakat, maka itu dosa besar, tapi tidak sampai kafir. Wa 'alal hakim ayakhudhaha minhu qahran, dan hakim, apabila ada hakim Islam yang menegakkan hukum Islam, maka harus mengambilnya dengan paksa. Wa ya'khudha nisfa malihi 'uqubatan, dan seluruh hartanya diambil separuh oleh hakim, dimasukkan baitul mal sebagai hukuman. Coba ya. Nah, orang Islam hidup di negeri Islam, hakimnya menegakkan hukum Islam, tidak mau membayar zakat, nggak mau, gitu. Nah, maka
kalau sampai yang turun tangan itu adalah hakim, diambil zakatnya dan dihukum dengan diambil setengah hartanya. Nah, itu hukuman yang ditetapkan di dalam Islam. Gitu. Ini penting untuk diperhatikan. Gitu. Untuk apa? Untuk melunakkan hatinya bahwa yang kamu cintai karena kamu tidak mau mengikuti ajaran Islam, dihukum diambil setengah dari apa yang kamu cintai. Silahkan kamu mencintai harta, tapi jangan sampai menjadikan kamu lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu. Adapun di dalam bab kita, adapun bagaimana prosesnya? Prosesnya bagaimana? Di dalam Islam, apabila hukum Islam itu tegak, atau secara umum dulu, semua umat Islam wajib mengeluarkan zakat, ada yang minta maupun tidak ada yang minta. Gitu. Orang miskin itu minta maupun tidak minta, Anda berkewajiban zakat, Anda wajib keluarkan. Itu satu. Ada amil maupun tidak ada amil. Ada pemerintah yang menegakkan hukum Islam, menarik zakat maupun tidak ada, semua umat Islam yang berkewajiban membayar zakat harus mengeluarkan zakat. Itu satu. Apabila tidak mengeluarkan zakat, terus tidak ada hakim atau tidak ada pemerintahan yang menegakkan hukum Islam, ya otomatis tidak akan ada yang bisa menarik. Kenapa? Karena di dalam kehidupan dunia, harta saya yang berkuasa. Saya tidak mengeluarkan zakat, kalau tidak ada hakim menegakkan hukum Islam kan siapa yang akan berani? Siapapun yang ngambil mencuri. Tidak boleh. Saya ngambil, loh apa alasannya ngambil sembunyi-sembunyi? Dia nggak zakat kok. Itu juga tidak boleh, itu namanya mencuri. Nah jadi intinya bahwa kalau orang itu tidak mau bayar zakat, maka satu-satunya jalan adalah hakim apabila hakim itu menegakkan hukum Islam. Lah, hakim setelah Islam besar, bahkan di zaman Nabi setelah diwajibkan zakat, Rasulullah tidak langsung mendatangi orang yang hartanya banyak, tapi menyuruh sahabat. Nah, dan yang berpekerjaan seperti ini namanya amil. Didatangi amil, Bapak wajib mengeluarkan zakat. Tidak mau. Amil tidak punya kekuatan. Ya saya sebagai petugas, saya sudah menjalankan kewajiban, yaitu mendatangi dan akan mengambil zakatnya, tidak diberi ya kembali dengan tangan kosong. Loh saya menjalankan tugas, dia nggak mau bayar, ya udah urusan dia kan gitu. Nah, dan alangkah baiknya kalau amil tadi itu dikasih tahu, Bapak kalau tidak mau bayar, kalau sampai hakim atau pemerintah nanti yang datang untuk mengambil zakat dengan kekuatan, ada hukumannya. Apa hukumannya? Setengah harta akan diambil, dimasukkan ke Baitul Mal. Nah, itu alangkah baiknya kalau diberitahu. Kesimpulannya bahwa apabila amil datang, ditolak, kembali dengan tangan kosong, pemerintah yang menegakkan hukum Islam mengutus utusan yang punya kekuatan. Utusan yang punya kekuatan di zaman kita ya polisi atau ABRI. Datang ke sana untuk apa? Menetapkan bahwa zakatnya diambil dan dihukum dengan setengah hartanya disita untuk negara atau untuk Baitul Mal. Nah itu. Apabila punya kekuatan lebih besar sehingga 1-2 aparat tidak bisa. Kenapa? Punya kekuatan, maka harus batalion atau pasukan untuk apa? Untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat dan punya kekuatan. Itu hukum dalam Islam. Kita baca. 6. An Bahz ibni Hakim an abihi an jaddihi qala, dari Bahz ibni Hakimin, dia dari bapaknya dari kakeknya adalah sahabat Rasulullah SAW. Ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi kulli ibilin saimatin, setiap yang memiliki unta yang digembalakan. Unta yang digembalakan maksudnya bagaimana?
Gitu. Orang itu punya unta, untanya itu digembalakan, makannya unta ini dari mana? Ya untanya ini dilepas terus cari makan. Itu namanya ibilin sawi. Nah yang nggak digembalakan, yang nggak digembalakan itu di kandang saja, makannya didatangkan. Mau kambing, mau sapi, mau unta, kayak gitu. Nah ini yang digembalakan. Fi kulli arba'in ibnatul labun. Apabila punya 40 wajib setiap tahun mengeluarkan zakatnya. Zakatnya kalau 40 itu apa? Ibnatul labun. Apa ibnatul labun? Unta yang sudah sempurna umurnya 2 tahun. Unta yang umurnya sudah sempurna 2 tahun. La yufarraku iblun an hisabiha. Unta yang satu dengan unta yang lain tidak dipisah. Maksudnya bagaimana? Loh, saya punya unta 30 besar-besar dan yang 10 baru kecil-kecil. Baru kecil-kecil, ada yang anaknya unta yang besar-besar itu dan ada yang beli baru kecil. Yang penting kamu punya 40 sudah 1 tahun, maka harus nggak pakai dipisah. Oh ini yang besar, yang ini nggak pakai dipisah. Itu satu. Yang kedua termasuk nggak pakai dipisah. Saya punya unta 10 di sini. Terus digembalakan atau dirawat oleh orang itu 30. Itu kan 30, ini 10. Nah, enggak. Itu milikmu, ini juga milikmu, maka digabung. Digabung karena sama-sama milikmu. Digabung. Nah, apabila sudah jumlahnya 40, sudah 1 tahun, maka harus dikeluarkan zakatnya. Zakatnya berapa? Unta yang sudah sempurna umurnya 2 tahun minimal. Lebih besar nggak apa-apa, tapi minimal unta yang umurnya sudah sempurna 2 tahun masuk tahun ketiga. Itu apabila punya 40. Adapun apabila punya kurang dari 40 atau lebih dari 40 nanti ada pembahasan tersendiri. Ini hanya membacakan satu hadis panjang ditulis lengkap gitu. Nah, la yufarraqu iblun an hisabiha. Man a'taha mu'tajiratan falahu ajruha. Siapa yang menyerahkan zakatnya berharap pahala, maka dia mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an tentang zakat banyak, salah satunya wa ma ataitum mir ribal liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mud'ifun. Harta yang kamu serahkan pada orang untuk kamu ambil ribanya. Riba itu apa? Nyaur sama ada tambahannya. Ya. Fala yarbu indallah. Sama sekali tidak berkembang hartamu itu di hadapan Allah. Bahkan berkah harta itu dihapus oleh Allah. Yamhaqullahu riba. Allah menghapus berkahnya riba. Itu. Wa ma ataitum min zakatin. Adapun yang kamu serahkan kepada orang sebagai zakatmu. Zakat. Turiduna wajah Allah. Kamu betul-betul mengharap wajah Allah SWT. Itu. Faulaika humul mud'ifun. Harta yang kamu keluarkan zakatnya itulah yang akan dilipat gandakan oleh Allah SWT. Nah, di sini siapa yang menyerahkan zakatnya untuk mengharapkan pahala, maka dia mendapatkan pahala dari Allah SWT. Wa man mana'aha. Dan siapa yang menolak membayar zakat. Dan dia Islam, kalau enggak Islam kan enggak ditarik zakatnya. Ya. Siapa yang menolak bayar zakat, fa inna akhidhuha wa syatra malihi. Kami akan ambil zakatnya dan setelah itu kami ambil separuh hartanya azmatan min azamati rabbina sebagai ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, hukuman untuknya. Hukum orang yang menolak zakat, setengah hartanya diambil. Itu. La yahillu li ali Muhammadin minha syai'. Dan ketahuilah keluarga Muhammad SAW tidak boleh sedikit pun makan zakat. Nah, dengan begitu maka hukum yang ditetapkan oleh Allah, yang disabdakan oleh Rasulullah ini, dia jadi Rasul terus ada orang nggak mau bayar zakat, dirampas setengah hartanya, kenapa kok nggak zakatnya saja? Nggak, itu bukan untuk Rasulullah, bukan untuk keluarga Rasulullah. Rasulullah tidak boleh makan
zakat, keluarga Rasulullah tidak boleh makan zakat. Nah itu. Berarti itu untuk Baitul Mal, untuk umat Islam semuanya. 6. Walau imtana'a qaumun an adaiha ma'atiqadihim wujubaha. Apabila kaum itu tidak mau bayar zakat, padahal meyakini bahwa zakat itu wajib. Wa kanat lahum quwwah, dan punya kekuatan. Amil, tidak. Aparat 1-2 untuk datang mengambil zakatnya dan memberi hukuman, ditolak dan punya kekuatan. Gitu. Fa innahum yuqataluna 'alaiha hatta yu'tuha, maka harus diperangi sampai dia menunaikan zakatnya. Liqaulihi sallallahu sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Saya diperintah untuk memerangi manusia sehingga manusia itu mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa yuqimus shalat, dan mendirikan salat, wa yu'tuz zakat, dan membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalika, apabila mereka telah melakukan itu semua, yaitu masuk Islam, mendirikan salat, membayar zakat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam, terjagalah dariku darahnya dan hartanya kecuali dengan hak Islam. Kecuali dengan hak Islam apa maksudnya? Apabila dia membunuh meskipun dia Islam, salat, zakat, maka dia gitu punya kewajiban, Islam punya hak, apa itu yang membunuh harus dikisos. Nah itu illa bihaqqil Islam. Wa hisabuhum 'alallah, dan hisab mereka semua ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalil umum bahwa penolak zakat itu diperangi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, ia berkata, lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah sallallahu meninggal. Wa kana Abu Bakrin, dan adalah Abu Bakar radhiyallahu an sebagai khalifah. Wa kafara man kafara, kafirlah orang yang kafir, maksudnya sahabat yang murtad. Kafirlah orang yang kafir. Minal Arabi, dari orang-orang Arab. Faqala Umar, maka berkatalah Umar, kaifa tuqatilun nas? Bagaimana kamu memerangi manusia yang tidak kafir? Yang murtad diperangi, sudah selesai. Lalu Abu Bakar masih memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Maka Umar radhiyallahu an berkata, kaifa tuqatilun nas wa qad qala Rasulullah sallallahu, bagaimana engkau memerangi manusia sedangkan Rasulullah SAW telah bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai manusia itu mengikrarkan la ilaha illallah. Nah, mereka sudah mengikrarkan Islam, tidak kafir. Faman qalaha faqad asma minni ma lahu wa nafsahu illa bihaqqihi. Siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah, maka terjaga darahnya dan terjaga hartanya, illa bihaqqihi, kecuali dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'alallah, adapun hisab mereka tidak mau melakukan kewajiban ini, kewajiban itu, atau melakukan dosa ini, melakukan dosa itu, hisabnya ada pada Allah. Faqala, maka Abu Bakar radhiyallahu an menjawab, wallahi, demi Allah, la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakah. Sungguh aku akan memerangi orang yang membedakan sholat dan zakat. Fa inna zakata haqqul mal, karena zakat itu adalah hak harta. Apa maksudnya? Hadis Rasulullah SAW itu illa bihaqqihi, kecuali dengan hak Islam. Hak Islam, kewajiban manusia, hak Islam. Nah, kalau orang itu sudah masuk Islam, maka terjaga darahnya dan hartanya oleh Islam, illa bihaqi, kecuali hak Islam. Hak Islam harus ditunaikan. Apa hak Islam itu? Tadi kita contohkan, kalau ada orang Islam, agamanya Islam, waktunya sholat zakat, waktunya sholat, waktunya zakat. Tapi dia membunuh, maka dia punya kewajiban, Islam punya hak apa? Kisos. Nah, itu adalah hak Islam. Nah, zakat itu juga hak Islam. Dia punya harta wajib zakat, dia punya kewajiban, Islam punya hak. Nah,
Karena itu Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan fa inna zakata haqqul mal. Gitu. Wallahi, demi Allah, lau mana'uni inaqan. Seandainya mereka tidak mau membayar zakat ya, kepadaku, maksudnya di pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Inaqan, domba, kambing. Perempuan. Inaqan itu kambing betina. Kenapa kok pakai betina? Kambing betina itu lebih rendah dibandingkan dengan kambing jantan apabila besarnya sama. Nilainya lebih rendah. Meskipun nilainya lebih rendah dari kambing jantan yaitu kambing betina, harusnya dibayarkan, tidak mau membayarkan. Kanu yu'atunaha ila Rasulullah SAW. Di zaman Nabi dia bayar zakat, di zaman saya dia tidak bayar. Laqataltuhum ala man iha, maka aku akan perangi dia karena tidak mau membayar zakat. Faqala Umar radhiyallahu an, maka dengan jawaban Abu Bakar radhiyallahu an itu Umar berkata, fa wallahi, demi Allah, ma huwa illa an syarahallahu sadra Abi Bakrin lil qitali. Itu tiada lain kecuali Allah SWT memberi hidayah, memberi petunjuk ke dadanya Abu Bakar gitu, bahwa yang tidak membayar zakat itu harus diperangi, memberi petunjuk pemahaman hadis Rasulullah SAW tadi itu, fa'araftu annahul haq, maka aku jadi tahu bahwa itu benar. Apa maksudnya? Umar radhiyallahu anhu pun akhirnya faham bahwa hukum bagi yang tidak membayar zakat harus diperangi berdasarkan dengan hadis gitu, illa bihaqqiha gitu, atau illa bihaqil Islam tadi, kecuali dengan hak Islam. Ini hak Islam harus dilaksanakan oleh yang berkewajiban. Nah itu. Nah, berarti ini tidak sekedar pendapatnya Abu Bakar, tapi awalnya Abu Bakar seperti itu memerintahkan para sahabat. Umar awalnya belum berpemahaman begitu, setelah dijelaskan fa'araftu, maka Umar berkata, aku jadi tahu. Gitu, aku jadi tahu ya annahul haq, bahwa itu benar. Berarti pemahamannya akhirnya sama. Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, dan para sahabat pemahamannya akhirnya sama, bahwa yang tidak membayar zakat punya kekuatan harus diperangi. Nah, kalau mereka begini, tidak ada pembahasan yang juga penting bahwa zakat itu diwajibkan atas siapa? Siapa yang diwajibkan zakat itu? Tajibu ala kulli muslimin. Yang wajib bayar zakat itu orang Islam. Ya, orang Islam. Gitu. Dia tidak Islam, tapi hidup di negeri Islam, namanya kafir dhimmi. Ya, kafir hidup di negeri Islam. Dia tidak bayar zakat. Yang bayar zakat itu hanya yang beragama Islam. Lah, kamu Islam ya, kamu harus menerima bagian terpenting dalam Islam, rukun Islam. Rukun Islam 2 kali syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, itu rukun Islam. Nah, Islam hurrin, dan dia merdeka. Anda orang merdeka, nggak dipaksa, ya, bukan budak. Malikin lin nisob, dan dia punya harta yang sudah 1 nisob. 1 nisob itu seperti apa? Gitu, 20 warik dari kurma, atau sekarang kurang lebih 80 gram. Ada yang mengatakan 80 lebih sedikit. Ya, tapi kita ambil gampangnya, misalnya kita ikuti yang menyebutkan 1 nisab itu 80 gram. Gitu ya. Idza hala alaihil haul, apabila sudah 1 tahun. Gitu. Ala ma yamliku minal mali siwa zar'i. Gitu. Wajib bagi orang yang punya harta seperti itu bukan hasil tanaman. Karena hasil tanaman ada sendiri. Fa innahu tajibu zakatu fihi yauma hasadihi, adapun panen tanaman zakatnya bukan 1 tahun, tapi zakatnya waktu panen. Idza balagha nisab, apabila sudah 1 nisab, nisabnya hasil tanaman ada sendiri. Nanti akan dijelaskan di dalam bab masing-masing. Gitu. Sebagaimana Allah berfirman, gitu, wa atu haqqahu yauma hasadi, berikan zakat tanaman itu ketika panen. Nah, kesimpulannya, yang diwajibkan zakat itu orang Islam. Dia punya harta,
punya harta 1 nisab atau sudah melampaui 1 nisab dan sudah 1 tahun. Subhanallah, kalau kita faham itu sangat kecil dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan. Sangat kecil dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan pada Anda. Kenapa begitu? Saya kepingin memantapkan di sini ya, gitu. Untuk menunjukkan bahwa zakat itu kecil. Gitu. Bagaimana itu? Bahwa kalau misalnya orang itu seperti kita, atau orang itu yang hidupnya seperti kita, bukan konglomerat, bukan orang yang duduk-duduk hartanya mengalir, gitu ya. Tapi setiap hari atau setiap perjalanan hidupnya itu sambil ada kerjaan untuk mendapatkan rezeki. Berapa penghasilannya? Misal 30 juta sebulan. Berarti sehari rata-rata 1 juta. 30 juta sebulan. Misalnya seperti itu. Gitu. Terus biaya hidupnya. Wah, biaya hidupnya ya minimal 20 juta. Lah kok banyak? Itu enggak boros, itu sederhana. Wong anaknya 10. Anaknya 10, iya, anaknya 10. Yang ini kuliah biaya, yang ini mondok biaya, yang ini sekolah biaya, yang sampai. Nah, anaknya 10, biayanya hidupnya 20 juta. Itu sudah gampangnya itu irit. Gitu ya. Nah kan dipakai itu. Nah terus ya untuk kebutuhan-kebutuhan yang enggak pokok, yang enggak mesti, untuk memperbaiki rumahnya, untuk apa? Misalnya gitu, itu habislah rata-rata 5 juta. Sisanya 5 juta. 5 juta tahun kemarin, akhir tahun itu punya saldo 50 juta. Setelah itu tambah 5 juta. Tahun berikutnya 10 bulan, 12 bulan, saldonya jadi 100 juta. Yang dikeluarkan zakatnya itu hanya 100 juta ini 2,5%, 2,5 juta. 2,5 juta. Penghasilanmu tadi berapa? 30 juta. Dikalikan setahun, 360 juta. Zakatnya berapa? Karena saldonya ditambah dengan tahun-tahun yang lalu itu total 100, hanya 2,5%. Yang setiap hari dimakan, setiap bulan pengeluarannya 20 juta. Setiap bulan 20 juta. Setahun berapa? Itu tidak kena zakat. Memperbaiki rumahnya nilainya berapa? 500 juta. Punya mobil, wong dia kerjaan. Rumah, mobil, tidak kena zakat. Loh itu. Oh itu ada toko terus dagangnya rame, tokonya di pinggir jalan, nilai tokonya 1 miliar. Ruko misalnya. Terus perangkat di dalamnya ya ada perabot ini itu bisa 500 juta. Terus yang diputar untuk dijual belikan itu 500 juta. Jadi nilai totalnya 2 miliar, tapi yang dijual belikan diputar itu cuma 500 juta. Yang 1 miliar itu toko sama nilai tanahnya, yang 500 itu perabot-perabot yang tidak untuk dijual belikan. Nah, yang dikenakan zakat 2,5% hanya yang diputar, yang tadi nilainya 500 juta. Yang 1,5 miliar tidak kena zakat. Nah, zakat itu sedikit. Meskipun begitu, sesungguhnya hawa nafsu, cinta uang itu luar biasa. Kalau nggak betul-betul dilatih dari awal, nanti akan merasakan zakat itu sangat berat. Nah, kenapa? Karena hawa nafsu. Karena itu, ma'asyiral muslimin, sesungguhnya zakat itu nanti akan kita bahas apa saja sih harta yang wajib dizakati dan apa harta-harta yang dimiliki ternyata tidak kena zakat. Itu akan ada pembahasan berikutnya. Nah, mudah-mudahan pembahasan yang di awal ini yaitu zakat itu harus ditunaikan. Kalau tidak membayar zakat, kenapa? Nggak percaya bahwa zakat itu wajib, maka Islamnya batal, kafir, dibunuh kalau tidak mau taubat dan menerima bahwa zakat adalah rukun Islam yang hukumnya wajib.
berkeyakinan hukumnya wajib, harus bayar, tidak mau bayar, maka pemimpin Islam akan mengambil dengan paksa dan memberi hukuman, yaitu dihukum setengah hartanya. Punya kekuatan sehingga aparat saja tidak mampu, maka didatangkan, pemerintah harus mendatangkan pasukan untuk memerangi orang seperti itu. Nah, dan supaya kita betul-betul berjalan di atas jalan Allah SWT, maka hendaknya kita dari awal, sebelum punya kekuatan di dalam kejelekan, dari awal kita harus berusaha belajar agama dan hidup di atas Shiratal Mustaqim, di atas agama Allah yang lurus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan pagi ini. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.